Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ustadz Syarif, jika masih belum ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar perkembangan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Ini adalah slide PowerPoint yang perlu kita lihat untuk pembelajaran hari ini, yaitu IPA. Untuk perkembangan vegetatif, yaitu bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan generatif harus melalui proses penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Di dalam bunga terdapat putik sebagai alat reproduksi betina dan benang sari sebagai alat reproduksi jantan. Itu adalah pengertian dari bunga. Dan lihat bagian-bagian bunga. Bagian utama bunga yaitu kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Itu merupakan salah satu alat utama atau alat perkembangbiakan pada bunga. Di samping itu ada mahkota bunga untuk menarik perhatian dari serangga yang dapat membantu juga penyerbukan. Ada juga kelopak sari, dasar bunga. Macam-macam penyerbukan. Penyerbukan dibagi 4. Ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, ada penyerbukan bastar. Dari keempat ini memiliki beberapa perbedaan yang akan dijelaskan satu persatu pada gambar berikut ini. Nah, untuk itu mohon diperhatikan baik-baik gambar berikut ini. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah proses menempelnya serbuk sari dari bunga pada kepala putik berasal dari satu bunga itu sendiri. Contohnya bunga turi dan bunga telang. Di sini kelihatan bahwa ada cuma satu gambar bunga. Nah, jadi antara benang sari langsung masuk ke kepala putik itu sendiri. Nah, itu adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga yaitu penyerbukan geotogami. Penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tanaman. Contohnya bunga jagung. Di situ terlihat gambar ada 2 bunga yang satu tanaman. Terlihat dari tangkainya yang masih menjadi satu. Itulah penyerbukan tetangga. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain namun masih dalam satu jenis tanaman. Nah, ada gambarnya, yaitu yang paling sering terjadi yaitu ada di bunga warna-warni itu. Kalau saya menyebutnya bunga kertas, di situ bisa menghasilkan bermacam-macam warna yang berbeda. Penyerbukan ketiga yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu proses penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang sejenis namun memiliki berbeda varietas atau variasi berbeda. Itu ada bunga yang berbeda, bisa warnanya berbeda, bisa bentuknya berbeda, tetapi masih dalam varietas. Ini adalah ilustrasi penyerbukan. Ya, kita lihat pergerakan dari pembantunya yaitu serangga. Nah, itu bastar. Bastar yaitu beda bunga. Ya, kalau sendiri satu bunga, tetangga bisa ke bunga lain, ya. Terus bisa dijelaskan lagi di situ dengan pindahnya serangga. Itu adalah penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Tadi sudah dilihat ada penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, ini ada 4 yang utama. Yang pertama yaitu dibantu oleh angin, disebut anemogami. Yang kedua penyerbukan dibantu oleh hewan, disebut zoogami. Penyerbukan melalui air, hidrogami. Penyerbukan melalui bantuan manusia, antropogami. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada 2, yaitu vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Vegetatif alami bentar lagi akan dijelaskan dalam slide, dan vegetatif buatan akan kami lihatkan beberapa gambar. Karena di bahan satunya kurang ada gambar, maka saya buat tutorial ini. Ini yang pertama, perkembangan vegetatif alami. Ada umbi batang. Contoh yang melakukan perkembangbiakan vegetatif umbi batang yaitu kentang, bengkoang, ubi jalar. Di situ ada beberapa gambar. Khawatir anak-anak masih belum tahu gambarnya,
Jadi saya perlihatkan karena dalam soal biasanya yang disebutkan juga gambarnya. Yang kedua nanti yaitu umbi lapis. Di sini ada beberapa umbi lapis, contohnya adalah bawang merah. Itu ada petunjuknya umbi lapis di bawang merah. Bawang putih hampir sama dengan bawang merah. Terus bunga bangkung itu yang warna putih. Bunga tulip biasanya berada di negara Belanda. Nah, beberapa. Yang ketiga, umbi akar. Umbi akar contohnya yaitu singkong ya. Akarnya dibuat untuk menjadi cadangan makanan. Jadi cadangan makanan bisa kita makan nanti akarnya itu. Contohnya singkong, wortel dan lobak. Itu umbi akar. Hati-hati mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan mengenai umbi-umbian karena biasanya kalian kurang teliti. Sini yang keempat, akar tinggal. Akar tinggal bisa disebut juga rizoma. Beberapa contoh yaitu lengkoas, jahe, kunyit, kencur. Umumnya yaitu ya jamu-jamuan untuk terjadinya perkembangbiakan akar tinggal ini atau sebutan lainnya rizoma. Yang kelima, geragi atau stolon. Geragi atau stolon beberapa contohnya yaitu stroberi. Terus di sini antanan, arberi, rumput teki. Di situ juga ada pegagan, yaitu obat untuk saraf. Situ penjelasannya stolon, yaitu dari satu di dalam tanah pindah ke sampingnya. Nah, kalau kalian punya stroberi, biasanya kalian lebih mengerti. Yang keenam, tunas. Contoh dari perkembangbiakan vegetatif buatan tunas, vegetatif alami tunas, yaitu bambu, tebu, pisang yang berada di bawah. Jadi muncul dari bawah itu adalah tunasnya. Nah, kalian sudah paham kalau mengenai pisang dan bambu. Nah, yang paling kalian tidak pernah lihat yaitu biasanya tebu karena jarang ya. Yang ketujuh yaitu tunas adventif, berbeda dengan tunas ya. Ada tunas adventif, ada tunas biasa. Ini contohnya yaitu cocor bebek, cemara, dan sukun. Ya, di samping contoh-contoh yang tadi, ada beberapa contoh yang lain bisa kalian lihat di referensi juga yang lainnya. Itu adalah gambar cocor bebek. Biasanya kalau di Indonesia ini dibuat bunga. Nah, ini ada perkembangbiakan vegetatif buatan tumbuhan. Nah, yang buatan itu dengan bantuan manusia. Kalau alami bisa sendiri. Contoh di sini yaitu mencangkok, stek, merunduk, bisa juga nanti okulasi atau menempel. Yang kelima juga nanti ada menyambung. Nah, menyambung yang biasa kalian lihat ada di bunga bougainville. Satu, mencangkok. Di sini ada beberapa gambar. Nah, gambarnya cara-cara untuk mencangkok. Nah, tumbuhan yang bisa dicangkok biasanya yaitu yang memiliki kayu atau kambium. Situ adalah jambu, mangga, belimbing, jeruk, dan lain-lainnya. Cangkok ini umum di Indonesia. Kelebihannya yaitu cepat berbuah, terus buahnya sama dengan induknya. Stek, ini ada beberapa gambar stek, yaitu kayu yang pertama dipotong, langsung dimasukkan ke dalam tanah. Tanahnya harus selalu lembab untuk awal-awalnya agar bisa tumbuh akar. Ini contohnya yang paling mudah yaitu yang gampang disetek yaitu pohon singkong ya. Ini singkong gampang disetek. Merunduk. Ini proses merunduk dari pohon induk ya, lalu pohon induk tersebut dirundukkan. Setelah dirundukkan itu diberi tanah. Setelah beri tanah ditunggu beberapa ya, karena masih ada dalam induk masih bisa hidup. Karena sudah terkena tanah nanti akan muncul akar sendiri. Setelah muncul akar nanti baru dipotong. Yang keempat yaitu menempel atau okulasi. Gambarnya seperti ini. Kulitnya dipotong, kulitnya dikeluarkan, kulitnya diganti dengan varietas yang baru ya, lalu ditempelkan. Nah, kalau sudah hidup pohonnya bisa memiliki dua variasi seperti pohon mangga, ada mangga golek, ada yang lainnya. Nah, ini yang menyambung. Nyambung yaitu ada pohon induk, ada kayu yang akan disambungkan. Dulu yang viral atau yang populer yang disambung yaitu bunga bougainville, juga pohon mangga. Pohon mangga, satu mangga
memiliki macam-macam variasi. Ada mangga golek, ada mana lagi, banyak macam sudah. Itu adalah perkembangan biakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.